Malaysia keluar dari Piala Mandiri doh. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, Harimau Muda baru saja seri dengan Garuda Muda dan ini tidak cukup untuk bawa kita ke peringkat seterusnya. Walaupun abang hampa kita tersingkir, tapi serius bro, permainan kita tadi lebih memuaskan berbanding dengan game Brunei. Bukan mudah bro lawan pasukan Indonesia yang kebanyakan pemain mereka adalah regular starter di Liga 1. Tambah pula main di kita yang ada banyak fans Garuda. Pemain kita tak gugup bro, malah defense Malaysia solid hari ni. Abang nak bagi kredit kepada Ubay. Inilah baru ada aura man of the match lawan Cape Verde. Pasal tak ada misai kot. Aisyah juga steady di bawah tekanan dan Aiman Yusof rajin defend dan sering buat serangan overlap terutamanya di second half. Dan jangan lupa tackle cantik licin bersih Syafizan ke atas Jens Raven. Terbaik lah bro. Haikal Danish dan Fergus Tierney sudah buat yang terbaik, malangnya tak banyak support bila menyerang. Hakimi Azim sangat berdisiplin buat kerja defense dan pada masa yang sama counter attack. Cuma touch dia kurang sikit. Peluang terbaik kita datang dari free kick Alif Izwan. Kalau masuk tu memang goal of the tournament lah. Untuk Abang Haziq Kuti patut start dari awal lah. Dia aggressive press dan bila dapat bola tu terus member drive ke hadapan. Danish Hakimi juga bagus main pivot di second half. Semua bola yang dia dapat dia cuba pass ke depan. Masih ada ruang untuk buat peningkatan, tapi abang bangga dengan permainan Harimau Muda hari ini. Selamat kepada timnas Indonesia. Tapi lain kali bila kita berjumpa, Malaysia akan menang. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Kalau melihat ya perlawanan dua tim sepak bola yang ada di Asia Tenggara ini, yaitu Malaysia dan Indonesia, satu pertemuan yang cukup seru ya. Bila melihat kedua-dua tim semalam ya, penampilan timnas Indonesia dan Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh ribuan ya pendukung-pendukung timnas Indonesia. Kedua-dua tim telah melakukan cara permainan yang cukup menarik dan juga cukup memberi satu kepuasan ya. Sungguh pun hasil akhir yaitu imbang, tetapi saya melihat di sinilah bibit-bibit baru ataupun pemain-pemain baru mereka dapat mencipta ataupun mencari pengalaman ya, berlaga, apatah lagi laga yang ditampilkan malam semalam tu Indonesia dan Malaysia. Ini laga yang kira musuh tradisi ya, dari dulu sampai sekarang. Kalau menyebut tentang sepak bola dari dulu sampai sekarang memang beginilah suasana sepak bola Indonesia dan Malaysia. Tetapi yang menariknya guys, bila melihat ya Stadion Gelora Bung Karno, ada juga fans Malaysia mendukung pemain-pemain Malaysia di situ, tetapi sangat dijaga. Lepas tu ramahnya pendukung-pendukung timnas Indonesia dengan menyapa para penonton ya, khususnya pada pendukung timnas Malaysia, terutamanya ketika Bang Aisar ya datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Mereka sempat bergurau senda ya, dalam di luar stadion itu sempat lagi mereka bergurau senda Malaysia Indonesia siapa menang. Tetapi apa yang menariknya di sini, tidak ada bebentrokan di situ. Malah saya lihat di sinilah satu suasana yang harmoni yang wajar kita contohi dalam sepak bola ni. Dalam 90 menit itu mereka lah musuh ya, tetapi luar daripada perlawanan, kita terus jalinkan tali persaudaraan ya. Tapi yang menariknya, lihat bagaimana Bang Aisar ya disapa ataupun disambut oleh orang Indonesia, terutamanya pendukung-pendukung timnas Indonesia ketika di Gelora Bung Karno. Bang, gimana nih? Kita seri nih bang, tapi Malaysia nggak lolos. Okey, jadi sebelum ni Malaysia lawan Filipina, Malaysia kalah. Tapi Indonesia lawan Filipina, Indonesia menang. Betul. Tapi kenapa hari ni boleh seri? Boleh seri karena? Kerana hari ini bukan soal lolos apa enggak lolos, tapi soal harga diri. Jadi tengok ni guys. Tapi tahniah kepada Indonesia kerana lolos. Saya doakan supaya Indonesia boleh dapat menjadi juara Piala Asia pada tahun ini. Tapi tadi lihat betul, kita dukung. Indonesia main bagus juga. Malaysia main juga bagus sebenarnya. 50-50. Kalau ada satu yang gol tadi, habis. Ternyata enggak ada yang gol. Mungkin lepas ni aku yang main Malaysia. Okey. Indonesia Malaysia
persahabatan ya bang. Mantap. Kawanan gitu. Itu Indonesia dan Malaysia tetap bersahabat ya. Jadi dalam sepak bola ini sebenarnya bila kita menikmati ya dengan cara berpikir yang waras, dia seumpama ini. Sungguh pun sepak bola ini satu perlawanan yang memang cukup memberi satu kesan emosi ya, tetapi bila melihat dari segi di sisi lain ya, kita boleh mewujudkan sini suasana yang harmoni ya, kita dapat menambah teman, dan bila melihat ini bukti bahwa ketika bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno tidak perlu risaulah, tidak perlu takut karena mereka telah membuktikan bagaimana mereka menyambut para tamu. Tidak ada yang seperti yang kita dengar-dengar di media sosial, berbaku hantam ya di media sosial tentang sepak bola ini. Banyaklah komen-komen yang saling menghujat. Tetapi di dunia realitasnya seumpama ini guys, yang saya lihat ada satu keserasian, ada satu suasana yang cukup baik begini. Jadi di situ juga kita dapat mempelajari bahwa orang Indonesia nih bila tetamu datang ya, mereka layan seperti raja. Itu yang saya ingat sampai sekarang, bagaimana mereka menyambut tamu dengan begitu ramah. Malah yang saya lihat, Aisar dapat tempat VVIP guys. Oh, luar biasa. Kita saksikan klip video ini. Aku semakin lama ini berada di tempat Indonesia VVIP ni, nih guys. mental aku semakin kuat. Aku dah tak mau bahas-bahas lagi pasal apa-apa. Kalau kalian suka sama aku, ya kalian suka. Kalau kalian tak suka sama aku tak bisa nak puaskan hati semua orang. Dia datang pakai jersey ya, ramai yang Harimau Malaya lagi. Ada di live aku ada sebelum ni. Misalnya kalau aku ada salah bicara, aku minta maaf. Kalau aku ada kasar sikit atau apa. Kadang-kadang kita punya hati, punya perasaan juga kan. Kadang-kadang kita tak tahan. So kadang-kadang kadang-kadang terlalu penat dengan semua benda yang saya lalui. Lihat, dia punya tempat ya sangat selesa dibagi ya. Malah saya lihat ada makanan disediakan. Jadi di sini menunjukkan bahwa bila kita berkelakuan baik ya, maka orang pun tidak akan mengecam kita. Jadi inilah yang pembuktian ya bahwa bila datang ke Gelora Bung Karno sebenarnya tidak ada masalah apa-apapun, tidak ada perlu yang ditakuti. Dan saya masih ingat ya, ketika Pak Erick Thohir mengeluarkan beberapa pernyataan bahwa dipasang CCTV guys, seluruh tempat. Jadi keselamatan ya untuk para pendukung-pendukung, terutamanya pendukung Malaysia sekiranya datang ke Indonesia, tidak usah risau karena ini telah dibuktikan oleh beberapa orang Malaysia yang datang ke Stadion Gelora Bung Karno, mereka selamat. Jadi bukti selanjutnya kita tengok lagi video ini. Momen supporter Indonesia bertemu supporter Malaysia. Lihat nih. Tengok guys. Ini manja-manja macam ni. Okey pun. Tengok tu. Supporter Malaysia dan Indonesia bila bertemu macam ni. Tapi lihat. Kan seru. Biasalah dalam sukan ni guys ya. Tetapi bila melihat begini ya, dia telah mencerminkan ya kematangan pendukung-pendukung yang datang ke Stadion Gelora Bung Karno itu. Mereka sudah dapat membezakan ya mana yang sepatutnya dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Dan bila melihat keadaan ini, dia menjadi satu suasana orang yang datang itu menjadi rasa aman, damai, tentram ya. Tidak ada pun masalah yang timbul ketika datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Sebab bila melihat ya komen-komen sebahagian netizen mereka mengatakan bahwa mereka takut ya datang ke Stadion Gelora Bung Karno karena takut dihujat seumpama itu. Tetapi yang saya lihat tidak ada pun yang hujat lebih-lebih. Tetapi kalau sekadar main psikologi itu biasalah dalam sukan ya. Sungguh pun bukan dalam perlawanan besar seumpama ini, sukan di kampung-kampung pun mesti ada pendukung masing-masing memberi semangat kepada mereka punya pemain begitu. Itu memang satu budaya yang memang sudah ada ya, mendukung pemain-pemain untuk memberi semangat. Tetapi
ya kalau yang berlebih-lebih itu perlu dielakkan lah. Tetapi lihat di sini bagaimana Aisar dapat sampai masuk ke ruangan VVIP di dalam stadion itu yang tempat para wartawan ya, media, tapi dia sampai di sana guys. Lihat video nih. Ini melakukan aksi show di depan fans Indonesia. Lihat guys. Support. Oi, satu-satunya masuk sini. Ini apa? Tengok macam mana reaksi para supporter ya ketika Aisar Khalid ya, pendukung Malaysia nih datang ke situ, tetapi dia tidak juga merasa dia dihujat ya, tidak merasa perlakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi inilah suasana yang sebenar yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Lihat nih guys, main yang serius. Kalau bercanda, apa dia bilang? Di kamar aja. Ini psikologi, biasalah. Kalau saya lihat ini normal. Jadi ini menunjukkan bahwa sungguh pun Malaysia imbang ya, tidak berjaya ke babak seterusnya. Hanya Indonesia yang berjaya ke babak seterusnya. Jadi keadaan ini adalah satu bukti bahwa kedua-dua pasukan ya, untuk Malaysia dan Indonesia ini adalah pasukan yang baik, dan dalam perlawanan yang saya lihat ya, kedua-dua pasukan telah melakukan usaha yang gigih ya. Mereka sudah melakukan yang terbaik bagi tim mereka, dan keputusan akhir Indonesia seri. Jadi ini bermakna kekuatan kedua-dua tim ini masing-masing mempunyai kelebihan. Cuma Malaysia kalah oleh Filipina. Bayangkan kalau Malaysia menang, mungkin sama-sama sampai ke babak seterusnya. Namun apapun, bila Indonesia sekarang ini telah berjaya melaju lagi kepada babak seterusnya, kita dukung perjuangan timnas Indonesia ya. Sebab antara tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini, antara yang saya suka ya pemain-pemainnya adalah pemain timnas Indonesia. Dan kalau di peringkat senior pula, mereka sudah sampai ke putaran yang keempat ya, bakal akan ke putaran yang keempat untuk wakil tunggal dari ASEAN. Satu-satunya wakil tunggal ASEAN ini yang berjaya ke kualifikasi Piala Dunia 2026, round keempat sudah. Jadi di sini dukungan itu bukan sejak dari Indonesia, malah se-ASEAN mendukung perjuangan timnas Indonesia. Jadi apapun guys, apa yang kita dapat ambil pengajaran di sini bahwa sungguh pun sukan itu adalah 90 menit itu adalah musuh, tetapi di luar daripada perlawanan itu kita teruskan cara persahabatan yang baik ya, kekalkan erat perhubungan itu agar tidak berlaku sebarang masalah. Jadi kita jadikan ini sukan ini sebagai satu sukan yang mempersatu. Bayangkan dari Malaysia datang ke Indonesia ya, sama-sama nobar di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi ini adalah satu momen yang dapat mengeratkan lagi persaudaraan ya, jiran tetangga. Dan kita adalah negara paling hampir ya, Malaysia dan Indonesia, satu pulau lagi dengan Kalimantan. Jadi itulah hakikatnya dalam sepak bola ini. Jadi kita teruskan eratkan persahabatan yang kukuh agar terjalin dengan baik, aman, damai dan juga makmur. Jadi kita doakan kepada timnas Indonesia U23 yang melaju ke babak seterusnya, semoga sukses. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.